Shalom, salam jumpa untuk kita semua, sahabat Gebada. Alkitab merupakan tulisan yang berisi firman Allah yang terdiri dari 66 kitab. Alkitab diwahyukan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus dan untuk digenapi oleh Allah Tritunggal. Apa itu pewahyuan? Pewahyuan adalah ketika Tuhan membukakan dan menunjukkan kehendak-Nya kepada ciptaannya. Dengan demikian, firman Tuhan di dalam Alkitab bertujuan untuk menuntun dan mengubah kehidupan kita. Prinsip yang kita pegang dalam memahami Alkitab adalah terjadinya perubahan karakter kita ke arah yang lebih baik dan semakin menyerupai Kristus. Memahami Alkitab bukanlah sekedar berbicara tentang pengetahuan atau perasaan di hati, melainkan perubahan hidup dalam keseharian kita. Secara fungsinya, Alkitab mengandung nasihat dan juga perintah serta larangan. Satu sisi Alkitab berkata, hiduplah seperti ini. Dan di sisi lain, Alkitab juga berkata, jangan hidup seperti ini. Misalkan saja, tentang dosa, penyembahan berhala. Itu adalah larangan mengenai hal yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada orang yang menganggap Alkitab hanya sekumpulan buku, panduan moral yang hanya berisi berbagai perkataan baik saja. Itu keliru. Justru di dalam Alkitab sering muncul kekejaman dan manusia yang jahat, serta tokoh-tokoh yang keji dan mengerikan. Berdasarkan hal itu, kita diberikan Tuhan hikmat untuk memahaminya. Sekarang kita akan membahas 2 Samuel pasal yang ke-13 dan yang ke-14. 2 Samuel pasal 13 dan yang ke-14 berisi tentang perselisihan antara anak-anak Daud. Dalam kedua pasal ini, kita akan banyak mendapat pengajaran dan makna teologis untuk dapat kita mengerti. Pada pasal sebelumnya, yaitu 2 Samuel, pasal yang ketiga ayat yang pertama, di sana muncul nama anak-anak Daud yang didapatkannya tak kala Daud memerintah di Hebron. Nama-nama anak Daud yang lahir di Hebron adalah Amnon, Kileab, Absalom, Adonia, Sefaka, dan Yitream. Persoalan yang terjadi adalah adanya perselisihan antara anak pertama yaitu Amnon dengan anak ketiga yaitu Absalom. Absalom mempunyai adik perempuan yang lahir dari ibu yang sama dan dia sangat cantik. Namanya Tamar. Suatu ketika Tamar membuat kue dan membawakannya untuk Amnon. Mirisnya, Amnon melecehkan adik tirinya itu dengan paksa. Hal yang keji pun terjadi, di mana 2 tahun kemudian Absalom membunuh Amnon karena dendam sekaligus haus kekuasaan. Setelah kejadian itu, Absalom melarikan diri dan hidup di luar bangsanya selama 3 tahun lamanya. Dengan demikian, terjadilah perpecahan dan konflik dalam keluarga Daud. Namun, pemeliharaan Tuhan tetap terjadi di dalamnya. Untuk lebih mendalaminya, sekarang mari kita membaca 2 Samuel pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud.
Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu, gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya, supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku. Jangan perkosa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau ini, kau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, bicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, nyala." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku. Sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya,
Dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon, kakakmu itu, bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar, adiknya. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor, yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tetapi raja menjawabnya, Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu, dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud, katanya, Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati. Sebab hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, Lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini. Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur.
ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Ketika Yoab anak Seruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung. Janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja, dan berbicaralah kepadanya seperti ini." Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah, ya Tuanku Raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang. Dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini. Dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu. Dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu. Mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya Tuanku Raja. Tetapi raja dan tahtanya tak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata perempuan itu, Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu." Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu tak akan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada Tuanku Raja." Jawabnya, "Katakanlah." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena Tuanku mengucapkan perkataan ini, maka Tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang
supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada Tuanku Raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu, pikir hamba-Mu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan Raja. Mungkin Raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab Raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hamba-Mu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allah-Mu kiranya menyertai Tuanku. Lalu Raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, "Baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu." Kata perempuan itu, "Berkatalah kiranya Tuanku Raja." Kemudian bertanyalah Raja, "Adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini?" Perempuan itu menjawab, "Demi hidupmu Tuanku Raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang Tuanku Raja katakan. Sesungguhnya hamba-Mu Yoab yang memerintahkan daku. Dialah yang menaruh ke dalam mulut hamba-Mu segala perkataan ini, dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu. Maka hamba-Mu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana, sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi." Sesudah itu berkatalah Raja kepada Yoab, "Baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu." Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi Raja. Dan Yoab berkata, "Pada hari ini, hamba-Mu mengetahui bahwa Tuanku Raja suka kepada hamba, karena Tuanku telah mengabulkan permohonan hamba-Mu ini." Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah Raja, "Ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku." Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan Raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya, menurut batu timbangan Raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya, dengan tidak datang ke hadapan Raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada Raja. Tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, "Lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu." Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya,
Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab. Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang, aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom, dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom.